Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid, masih dalam pembahasan sifat bako, halaman 19. Sekarang kita kemarin sedang membahas 8 benda atau ada 8 makhluk yang Allah abadikan, halaman 20 di bawah. Sifat bako artinya Allah kekal. Wajib kita percaya, mengimani bahwa Allah itu kekal, tidak akan hancur, tidak ada akhir kekal itu ya. Kemudian kita juga wajib meyakini selain Allah tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Semua berarti pasti hancur, pasti berakhir. Hanya ada 8 perkara yang Allah abadikan. Ini Allah yang membuat kekalnya ya. Allah yang mengkekalkannya. Ini disebutnya, kalau kemarin itu di atas bakonya disebut bako jamani. Kekal mengkekal tapi tetap terikat oleh zaman, oleh waktu. Kenapa terikat oleh waktu? Walaupun kekal tetap saja ada permulaan. Dulunya mah nggak ada gitu ya. Beda sama Allah. Kalau Allah makan bakonya hakiki, tidak ada permulaan, tidak ada akhir, tidak disandarkan kepada yang lain gitu ya. Kalau Allah ya. Kalau yang 8 ini sebutnya bako jamani. Kemarin kita sedang membahas tentang ruh. Jadi pertama kolam, kemudian lauh mahfuz, ketiga aras, keempat ruh. Dalam bahasan ruh, kemarin kita sedang membahas tentang 5 komponen manusia. Kemarin itu ya, bahwa manusia itu terdiri dari 5 unsur. Salah satunya ruh gitu ya. Nafsu, jasmani dulu ya. Jasmani, jasad, nafsu, akal, hati, sama ruh. Kemarin itu ya. Ini penting kita ketahui tentang 5 komponen kita. Karena dalam satu keterangan dikatakan man arofa nafsah arofa robbah. Orang yang mengenal dirinya pasti kenal Tuhan. Kalau orang kenal Tuhan, ada harapan dekat sama Allah gitu ya. Kalau kita selama ini kenapa jauh mulu dengan Allah? Mungkin penyebabnya kita sama diri kita aja kita nggak tahu siapa diri kita gitu ya. Nah, maka pengetahuan tentang diri kita ini manusia, salah satunya kita harus tahu bahwa kita ini terdiri dari 5 unsur. Jasad, nafsu, akal, hati, dan ruh. Dan ruh ini adalah salah satu yang Allah abadikan, gak bakalan mati, gak bakalan hancur. Kemudian kemarin sudah kita jelaskan bahwa dari 5 unsur komponen manusia itu semuanya punya kebutuhan masing-masing. Kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, bahaya. Apapun ya, kalau kebutuhan gak terpenuhi mah jadi bahaya. Maka semuanya harus terpenuhi. Maka berarti penting kita juga memahami tentang kebutuhan 5 unsur diri kita. Yang 5 itu kebutuhannya apa, kemudian cara memenuhinya seperti apa gitu ya. Kemarin yang pertama jasad. Kebutuhannya apa kemarin jasad? Harus cukup, bukan makannya maksudnya. Jangan dirinci ya, kalau dirinci menjadi banyak gitu ya, makan, minum, tidur gitu ya. Tapi secara spesifik kebutuhan jasmani itu harus cukup. Cukup itu enggak kurang, enggak lebih, harus pas. Artinya ketika jasad butuh makan, makannya kudu cukup. Jangan kekurangan, jangan kelebihan. Tidur sama, jangan kurang, jangan lebih. Harta sama, pakaian, semuanya pokoknya kebutuhan jasmani mah kudu cukup. Kalau nggak cukup bahaya. Kurang makan bahaya, apalagi kebanyakan makan. Kurang tidur bahaya, apalagi kebanyakan tidur gitu ya.
Itu kebutuhan jasad. Jadi kenapa kita sering sakit, banyak keluhan? Ya mungkin kita nggak memenuhi kebutuhan jasad. Kenapa nggak dipenuhi kebutuhan jasad? Mungkin nggak tahu apa kebutuhan jasad itu. Jadi uyuhan gitunya. Namun cek orang Sunda mah, kurang masih hidup lebih ke ayeuna teh uyuhan gitunya. Padahal kalau secara logika, motor yang dikasih dari dealer buatan Jepang nggak pernah diservis, nggak pernah ganti oli, seingatnya kita aja gitu ya. Untung motor lu masih hidup gitu ya. Udah kita ngerawatnya juga nggak bisa, nggak maksimal, orang kagak ngerti kan ini. Sama badan kita ya. Ya Allah, alhamdulillah banget. Padahal kita ngurus badan teh nggak maksimal banget gitu ya. Tapi masih dikasih hidup sekarang, masih hidup, masih sehat gitu ya, masih ngedenger, masih ngeliat gitu ya. Jadi alhamdulillah dah. Tapi mudah-mudahan di sisa-sisa gitu ya, onderdil tubuh kita yang udah amburadul ini, nah mudah-mudahan gitu. Sekarang udah rada ngerti, udah ngaji, nah kedepannya mah rawatin dah gitu ya. Kali aja masih dikasih awet gitu ya. Motor tua ge, mobil tua ge, kalau perawatannya bagus mah gini kan gitu ya, awet kan gitu ya. Nah mudah-mudahan ini salah satunya kemarin jasmani harus cukup, jangan kurang, jangan lebih kebutuhannya. Kebutuhannya apa aja ya? Makan, minum dan lain-lainnya. Terus kemarin yang kedua nafsu. Nafsu juga sama ya, anugerah dari Tuhan. Tapi kalau nafsu tidak dicukupi kebutuhannya, jadi malah bahaya. Apa kebutuhan nafsu? Terkendali. Kemarin itu ya, nafsu mah kebutuhannya kudu dikendalikan. Karena kalau nafsu tidak dikendalikan, banyak ustadz yang hancur karir ustadznya, banyak pejabat yang hancur jabatannya, banyak orang kaya yang bangkrut kekayaannya gara-gara nggak bisa mengendalikan hawa nafsu gitu ya. Kak, ini penting banget pastinya ya. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan nafsu adalah dikendalikan. Dan tidak ada nafsu juga kan nggak enak. Sekali lagi ya, hidup kalau sama Allah nggak dikasih nafsu juga kan nggak enak. Artinya nafsu itu anugerah dari Allah yang harus kita jaga, kita rawat supaya dengan nafsu itu menjadi kebaikan gitu ya. Ketiga kemarin akal. Kalau akal kemarin apa kebutuhannya? Harus luas. Kalau akalnya harus luas. Karena Allah memberikan akal kepada kita tanpa batas, ya, tanpa batas. Akal kita mah ya. Yang beda kecepatannya ya kemarin itu ya. Ada yang cepat ngapal, ada yang lambat ngapal, itu doang perbedaannya. Tapi kalau daya ingatnya semua orang sama ya, sama, nggak ada batasan dia mah ya, nggak ada hang, nggak ada panas, nggak ada. Yang suka hang, suka panas mah orang yang tidak memahami kecepatan akalnya. Padahal akalnya lemot, dipaksain pengen cepet kayak orang yang IQ-nya tinggi. Nah itu biasanya yang suka ngejepret mah yang kayak begitu tuh ya. Terlalu dipaksain gitu ya. Dia nggak meraba diri. Azan dulu. Kita lanjutkan. Jadi kebutuhan akal itu harus luas. Caranya dengan dua, meluaskan akal kita itu. Satu, dipakai ngaji seperti ini, mikir ngaji gitu. Yang kedua dipakai tafakur, merenungi kebesaran ciptaan Allah. Nah itu ya, itu cara memenuhi kebutuhan. Jadi akal tuh seneng kalau dipakai ngaji begini karena dia mikir gitu ya. Atau merenung gitu ya, merenung setiap ciptaan Tuhan. Melihat laut, melihat matahari, melihat organ tubuh kita, semua pokoknya ciptaan Tuhan ditafakuri, direnungi. Itu akal senang dipakai begini. Jangan dipakai ngehayal, nggak boleh ya. Dipakai ngehayal, akal nggak boleh dipakai ngehayal, gitu ya. Ngelamun, nggak boleh gitu ya. Jadi yang benar tafakuh fidin, ngaji, kemudian tafakur, merenungi ciptaan Allah, kebesaran ciptaan Allah. Nah itu yang benar. Hati-hati. Atau dipakai mikir yang berlebihan nggak boleh juga ya.
Jadi mikir sewajarnya aja. Namanya orang punya pikiran, makan suka kepikiran. Tapi sewajarnya aja. Kalau udah sampai kenceng banget, sampai sakit, nah itu udah harus buru-buru itu ya, harus direm gitu ya. Itu udah setan, itu berarti udah menunggangi gitu ya. Jangan dipakai begitu akal gitu. Mau ada masalah, mau ada apa, ya pikirin sewajarnya aja. Karena kemarin kan begitu ya, masalah cuma dua. Ada yang bakal selesai, ada yang nggak bakal selesai. Dua-duanya kan gak usah dipikirin ini sebetulnya ya. Cuman kita kalau mau mikir, kata Allah ya silahkan. Itu mah bentuk ibadah kita aja gitu ya. Mikir, nyariat untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi sewajarnya aja. Gak usah maksa, gak usah nuntut. Pokoknya kudu terpecahkan aja ini masalah. Saya pikirin harus sampai bisa, nggak boleh begitu. Jangan, nggak usah gitu ya. Karena tadi ada masalah yang memang tidak bisa diselesaikan. Mau digimanain kan gitu ya. Nggak bakal ketemu, itu mah jalan keluarnya nggak bakalan. Udah pasrah aja, udah terima aja, udah itu mah ya. Atas ketetapan takdir Tuhan udah ya. Jadi yang diperintahkan mah dua aja ya. Satu tapakuh bidin, dipakai ngaji kayak begini nih, pakai belajar. Yang kedua tafakur, merenungi setiap ciptaan-ciptaan atau fenomena-fenomena yang terjadi dari bukti ayat-ayat kekuasaan Allah ya. Kemarin sampai di situ, kita lanjutkan nomor 4. Unsur manusia yang keempat itu adalah hati. Jasad, nafsu, akal. Yang keempat komponen kita itu adalah hati. Hati juga sama, punya kebutuhan. Kemudian kita harus paham bahwa hati itu di dalam diri kita sebagai raja, pemimpin. Ala fil jasadi mudgotan iza solahat solahal jasadu kullu wa ija fasadat fasadal jasadi kullu ala wahiyal qalbu. Kata Nabi dalam hadis, dalam diri kita ini ada segumpal darah atau daging. Kalau itu baik, maka semua badan jadi baik. Kalau itunya buruk, maka semuanya jadi buruk. Apa itu? Al-qalbu, itu adalah hati. Jadi Malik, hati mah rajanya. Semua anggota badan kita bergerak, itu semua atas perintah hati. Maka penting banget ini jadi sentral banget ya, menjaga kebutuhan hati mah. Karena kalau hatinya kacau, rusak, nah ini nanti organ tubuh kita yang lain jadi ikut celaka, jadi rusak, jadi sakit. Maka hati mah nomor 1 yang harus paling dijaga kebutuhannya. Lalu apa kebutuhan hati? Kebutuhan hati itu bersih. Hati mah ya, kebutuhannya teh bersih. Bersih dari apa? Pastinya dari kotoran dan penyakit hati. Nanti ini PR buat kita ya. Sebelum kita bersihin, kita harus tahu dulu apa saja penyakit hati dan kotoran hati. Berarti kan itu dulu PR gitu ya. Karena kalau nggak tahu nanti mau ngebersihin apaan kan gitu ya. Jadi harus tahu dulu penyakitnya apa, kotorannya apa. Banyak penyakit hati atau disebutnya rohani ya, penyakit rohani. Hati nanti rohani juga. Kalau penyakit jasmani kita udah pada tahu jasmani ya. Nah ini yang jarang tahu penyakit hati. Salah satunya pelit, bakhil. Nah ini penyakit ini. Hati-hati ya. Jangan sampai ada yang bilang pantesan dia mah kaya, orang pelit banget. Gak ada ceritanya, gak ada. Gak ada ceritanya orang pelit jadi kaya, gak ada ya, gak ada. Wajar dia mah kaya, orang pelit dia mah ngepal, gak ada. Pelit mah penyakit, keburukan, gak mungkin lah keburukan berdampak menjadi kebaikan, gak ada ya. Ya, hati-hati ini ya. Pelit itu apaan? Orang yang suka nahan. Pelitnya kan gitu ya. Orang yang suka nahan, orang yang suka ngekang. Pelitnya kan gitu ya. Orang pelit yang gitu, bakhil. Orang yang suka nahan, orang yang suka ngekang. Padahal ya, kalau kita boleh jujur, apa-apa juga kalau ditahan, kalau dikekang kan gak ada yang bagus dan gak enak. Namanya tersumbat, namanya kagak jalan, namanya kagak lancar, apapun bahaya. Darah tersumbat, wah
fatal itu ya, bisa pecah pembuluh darah, got tersumbat, banjir ya. Apa-apa juga, termasuk milik, ilmu, rezeki, jabatan, apa saja yang Allah kasih ke kita, kalau kita tahan, kita pelit, kita sumbat, bahaya. Padahal kita udah diajarin ya, terima kasih. Ini diajarin dia begitu ya, terima kasih, terima kasih. Dan terima kasih itu begitu ya. Cuman kita mah terima kasihnya cuma jadi simbolis kan itu ya, makasih gitu ya. Padahal terima kasih setelah diterima, kasihin, maksudnya begitu. Kalau bisa mah jangan sampai mendap dulu di kantong, jangan sampai diem dulu di rekening. Kalau bisa begitu ya, terima kasih, wah. Kata Nabi kan ya, nggak ada orang yang miskin gara-gara sodako, nggak ada ya. Nggak ada yang hartanya kurang gara-gara sodako, bal yajdad. Bahkan bertambah kalau orang mau ngasih kan itu ya. Karena kan filosofinya kan begitu ya. Apa-apa juga kalau lancar mah kan gitu ya. Apa-apa juga. Ini kenapa jadi tersendat sih, kan kita yang menyendatkannya, kan kita yang menyumbatnya. Gimana mau nerima lagi kalau yang ada nggak dikasih kan gitu ya. Coba kalau terima kasihin, yakin pasti dilancarin sama Allah. Dan memang seperti itu ya, rumus perintah yang agama suruh kepada kita kan begitu ya. Siapa yang ingin dihilangkan kesusahnya, maka kata Nabi, hilangkanlah kesusah saudaranya. Kan begitu di hadis gitu ya. Ini udah jadi perintah agama ya. Bagaimana tentang kehidupan sosial itu Islam luar biasa ya. Sahabat Ansor ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu luar biasa ya. Yang punya rumah 2 dikasih 1 buat sahabat Muhajirin. Yang punya sawah 2 petak, sepetak dikasih, semuanya dibagi. Bahkan dalam Quran dikatakan, walaupun dia sangat membutuhkan, tapi demi membantu sahabat Muhajirin, hartanya dikasihin sama sahabat Muhajirin. Sampai seperti itu Kangjeng Nabi, agama Islam mendidik kita selaku umatnya. Maka agama sangat melarang banget itu ya, kalau ada orang yang punya penyakit bakhil. Bahkan ancamannya gak main-main itu, penyakit hati pelit itu ya. Itu di atas pintu surga ditulis, antil haramu alad dayus wal bahil. Surga kamu haram dimasukin oleh orang dayus dan orang bahil. Gak main-main itu penyakit pelit itu ya. Hati-hati nih yang punya penyakit buntut kasiran dan itu ya. Aduh, kalau kata Ustaz Dilema yang ngopi, bubuk kopinya dijemur lagi katanya, saking pelit-pelitnya itu orang ya. Bol koneng, ya Allah ya, merek GHC. Hati-hati ya, jangan sepelein ya. Sayyidina Ali pernah disuruh belanja sama istrinya Siti Fatimah. Pas mau ke pasar, bawa duit ya pas-pasan. Kalau kayak kita 100.000 kali gitu ya, emang buat belanja kebutuhan rumah tangga. Pas di pasar ada pengemis minta-minta, mintanya pas banget sesuai jumlah duit yang dibawa oleh Sayyidina Ali. 100.000 mintanya teh. Saya lagi butuh katanya uang 100.000. Apa yang dilakukan kata Sayyidina Ali? Pakai ini bawa. Berapa duit segitu-gitunya, dan itu pun udah mepet banget dan urgent buat kebutuhan keluarga, buat belanja. Tapi yang Sayyidina Ali dikasihin. Pulang ke rumah kan nggak bawa apa-apa. Siti Fatimah nanya, mana belanjaannya? Kata Sayyidina Ali, tadi pas mau belanja di pasar ada orang yang minta-minta, tapi mintanya pas banget 100.000 misalnya gitu. Ya udah saya kasihin. Ya dasar anak Nabi kan begitu ya. Ngedengar lakinya begitu, senyum udah. Ya memang begitu ajarannya dari bapaknya, memang begitu. Coba bini kita begitu ya. Dasar laki kagak tahu diri, bini kelaparan, duit malah dikasihin ke orang kan gitu ya. Model kayak kita mah kita digulung sama bini digituin ya. Kan kagak ada beras di rumah, kenapa jadi ngasih orang kan gitu ya.
kita jadi kelaparan kan itu. Padahal rumusnya begitu. Kata Nabi, kalau kesulitanmu ingin dihilangkan oleh Allah, hilangkan kesulitan orang lain. Maka saya sering nyampein, kalau suami lagi sakit, istri lagi sakit, anak lagi sakit, gak usah diobatin, gak usah dibawa ke dokter, gak usah. Agama gak nyuruh begitu. Apa perintah agama? Keliling ke tetangga, ke kampung Raden, keliling. Ada gak yang lagi sakit? Kalau suami kita sakit, nyari aja yang sakit. Ada yang lagi sakit? Kalau ada, obatin tuh tetangga yang lagi sakit. Antar ke dokter, siapin mobilnya, bensinnya, bayarin dokternya, semua pokoknya mah. Pokoknya itu tetangga kita obatin aja, pakai duit kita udah gitu ya. Obatin udah. Dengan ngobatin orang yang sakit, sama saja otomatis kita sedang menyembuhkan penyakit suami kita sendiri. Sebetulnya begitu rumusnya. Cuma lagi-lagi nih, kalau belum sefrekuensi kita bisa dikemplang ini kan gitu. Kata laki kita, gua yang sakit tuh malah nyari laki orang kan gitu. Tapi sebetulnya begitu. Ada yang punya utang nih, ada yang punya utang, nggak usah kita bayar utang kita, nggak usah. Cari aja tetangga yang punya utang. Utang kita 1 juta, nanya aja, ada nggak tetangga yang punya utang 1 juta? Lunasin utang dia. Ini nggak bercanda, ini pasti ya. Biarin saya ngomongnya sambil senyum ya nggak apa-apa ya. Tapi ini serius begini ajarannya ya. Walaupun berat ini diamalin, ya mudah-mudahan ya. Ntar bisa. Gak usah utang kita, gak usah dilunasin, lunasin aja utang orang lain. Nanti utang kita Allah lunaskan. Dan gak usah ditanya ya, Tuhan jangan didikte. Ntar Allah melunasin utang saya gimana? Duit saya udah dikasihin ke orang. Jangan begitu, Allah punya 1 juta cara ya. Kalau kita makan sempit kita mah ya. Kita mah 10 cuma 5 kali 5, 5 tambah 5. 10 kita mah segitu doang ya. Pengen jadi 10 kita mah cuma 5 tambah 5. Allah mah bisa 11 kurang 1. Allah mah bisa 2 kali 5 kali 2. Banyak. Allah mah pengen jadi 10 banyak caranya Allah mah. Matematika Tuhan mah gak kayak matematika kita. Maka jangan pernah didikte Tuhan. Kalau kita mendikte cara Tuhan, nanti Tuhan mempersempit jalan kita. Udah pasrahin aja, terserah. Penting mah kita ngejalanin perintah Allah. Udah gitu aja. Selebihnya terserah Allah. Termasuk ngedoa ya, termasuk ngedoa. Sebetulnya jangan ngedoain diri kita tuh jangan, gak usah. Yang bagus itu ngedoain orang lain dan orang lain tidak tahu kita doain. Doain, gak usah ngedoain kita. Kita pengen apa sih? Pengen sehat, doain aja biar orang-orang pada sehat. Ya Allah, saudara saya biar sehat, semuanya biar sehat. Dan kita lagi sakit, gak usah buat diri kita, gak usah. Karena dengan kita mendoakan orang lain sehat, sama saja kita sedang mendoakan diri kita menjadi sehat. Rumusnya begitu. Termasuk ibu-ibu ya, kalau punya laki bader, mancing mulu, kagak mau gawe gitu ya, pulang marah-marah minta kopi sama rokok gitu ya. Kalau punya laki model kayak gitu tuh ya, nggak usah diomelin. Punya laki begitu nggak usah diomelin. Berkepang. Nggak usah diomelin, nggak usah diapa-apain, nggak usah. Ibu-ibu tinggal nyari suami tetangga yang kelakuannya sama kayak suami kita. Tinggal gitu doang, panggil dah aja ke rumah kita. Repot kalau yang ini ya. Kenapa jadi bawa suami tetangga ke rumah? Mau ngapain itu? Suami tetangga dibawa, mau saya nasihatin. Karena saya kalau nasihatin suami tetangga kan ntar suami saya jadi benar dengan sendirinya kan itu. Bahaya itu, jangan itu. Artinya Islam mengajarkan hukum sosial itu, kehidupan sosial itu sangat tinggi. Sampai seperti itu. Maka pelit itu penyakit disebutnya dalam agama. Penyakitnya penyakit hati. Hati-hati ya. Jangan buang kalau ada rasa pelit dalam diri kita, jangan ya. Toh hartanya dari Allah, kerjaan juga yang ngasih Allah, kemudahan juga dari Allah. Kenapa setelah Allah menitipkan harta ke kita kok jadi pelit, nggak kita kasih kepada makhluknya? Apalagi kalau orang itu butuh. Kenapa? Kan gitu. Ntar kalau Allah nggak percaya lagi sama kita mau gimana? Kan gitu. Maka rumusnya terima, kasih. Setelah menerima, kasihin. Kalau bisa mah 1 malam pun harta nggak boleh mengendap di dalam diri kita, di rumah kita, di kantong kita. Kalau bisa begitu ya. Cuman itu mungkin terlalu tinggi dah buat kita mah. Paling nggak jangan terlalu parah dah buat kita begitu ya. Yang benar begitu. Dapat hari ini cukup buat keluarga, cukup resiko hari ini. Makanya dalam tasawuf disebutnya tawakalnya tawakal burung. Bagaimana tawakal burung? Berangkat pagi-pagi dengan keadaan telih yang lapar, kosong, mencari makan seharian sampai sore. Begitu pulang sore hari menjelang maghrib, dia pulang ke sarangnya dengan keadaan telih yang penuh dan kenyang.
Dan lihat, nggak ada satupun burung yang pulang sore ke kandangnya, ke sarangnya membawa makanan. Nggak ada burung yang kayak begitu. Kita lihatin sama kita, nggak ada. Pokoknya dia berangkat pagi nyari makan buat anaknya, buat dia sampai kenyang, pulang sore udah pulang tidur. Nggak pernah kali ada sisa makanan buat besok nyimpen. Nggak ada burung yang kayak begitu. Kenapa? Karena urusan rezeki, kata Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kan semua juga udah aku jamin. Coba kali bapak-bapak sama ibu-ibu masih ingat syarat mutlak satu-satunya kan ya? Saya udah sering sampaikan ya. Syarat mutlak satu-satunya kalau pengen dikasih rezeki sama Allah, syaratnya apa? Tapi mudah-mudahan sih lupa. Cuman satu syarat supaya kita dapat rezeki ya, satu doang. Apa coba syaratnya? Satu doang. Ya. Apa syaratnya? Pokoknya kalau kita punya syarat itu pasti dikasih rezeki aja. Ini supaya kita jangan ragu ya. Kan orang banyak yang berantem gara-gara nyari rezeki, banyak yang pusing mikirin rezeki kan gitu ya. Di Quran udah dikatakan wa ma min dabatin fil ardi illa semua udah ditanggung rezeki sama Allah. Itu udah urusan Allah, masa kita nggak percaya sih sama jaminan Allah? Sama jaminan BPJS kita udah percaya banget kan gitu ya. Kayaknya kalau punya BPJS pengennya sakit mulu kan gitu ya. Karena udah nggak takut kan, udah nggak usah bayar kan gitu ya. Kita begitu pedenya kan megang BPJS, apalagi sekeluarga sekakak udah BPJS semua kan gitu ya. Mau sakit mau lahiran dia udah kagak bingung, udah tinggal milih aja rumah sakit mana. Itu baru jaminan makhluk. Ini Allah yang dijamin. Wa ma min dabatin fil ardi illa rizquha. Enggak ada yang melata di muka bumi kecuali kata Allah aku tanggung rezekinya. Syaratnya satu, kata Allah kan gitu ya. Satu doang syaratnya. Apaan? Yakin. Bukan yakin pada yakin ya kita bukan itu maksudnya. Bukan ibadah. Emang orang yang kagak sholat direzekiin enggak? Orang yang kagak sholat tuh ada rezekinya enggak? Nah banyak kan ini kagak sholat ya. Lah kita mah dagang harus sholat johor dulu ya. Yang kagak sholat mah kan waktunya dagang aja dia mah ya. Banyakan dia. Yang rajin ngaji sama yang nggak ngaji, emang rezekinya banyakan siapa? Yang kagak ngaji, ya. Dah banyakan dia kadang yang rajin masih bukan ibadah bukan ibadah. Hidup satu doang. Syarat pengen dikasih rezeki sama Allah mah hidup, udah itu aja. Asli. Udah, pokoknya sepanjang bapak ibu masih hidup harus pede. Rezeki saya masih ada, udah gitu aja. Bener udah segitu. Orang walaupun udah di ICU, selang udah masuk ke hidung, udah nggak bisa ngapa-ngapain, asal nyawanya masih ada, detak jantungnya masih ada, itu di monitor jantung itu ya, itu rezekinya masih dimasukin sama dokter. Padahal udah nggak bisa nyuap, udah kagak sadar. Tapi karena dia masih hidup, emang catatan rezekinya masih ada di Lauh Mahfuz, kata Allah, sampein dokter bagaimanapun caranya. Kadang lewat tenggorokan dibolongin ya, masukin makanan doang kan lewat tenggorokan. Saking apa? Saking masih hidup rezekinya harus disampaikan. Allah nggak bakal zalim. Pokoknya sepanjang orang masih hidup rezeki pasti ada. Ini ya, ini mudah-mudahan walaupun ngajinya tawa begini kita jadi keyakinan gitu ya. Iya ya. Kenapa ya? Kita kok masih ragu aja urusan rezeki ya. Bahkan kadang sama anak aja kita jadi mikirin mulu ya. Ntar anak gua makan apaan? Ya makan nasi lah sama kayak kita ya. Masa makan rumput kayak kambing kan itu. Gak usah. Karena bukan tanggung jawab kita rezeki anak, rezeki bini, nggak ada. Bapak-bapak juga jangan merasa berjasa. Kalau bukan gua kerja lu nggak bakal makan. Awas, hati-hati itu ya. Omongan-omongan salah itu ya. Jangan merasa kita kerja terus kita bisa ngempanin anak bini. Enggak. Yang bisa ngasih rezeki anak bini Allah, kita mah pelantara doang kan gitu ya. Karena misterius rezeki mah ya. Kata ulama sufi yang mutasawuf kan sampai 2 jalur rezeki mah ya. Bisa dengan mutajaridin, bisa dengan muktasibin. Datangnya rezeki mah ke kita ya. Mutajaridin, muktasibin mah yang lewat dicari, kayak bapak dagang kerja itu namanya muktasibin. Ada yang mutajaridin, rezeki mah datangnya nggak usah diusahain juga datang. Kisah Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik gitu kan ya. Ceritanya itu ya, kisahnya tentang masalah rezeki mah ya. Kata Imam Syafi'i rezeki teh harus diusahain, kalau kata gurunya mah enggak, rezeki bisa datang walaupun tanpa diusahakan. Imam Syafi'i kurang percaya itu waktu itu sama gurunya. Pamit pulang di perjalanan ada yang lagi panen anggur, Imam Syafi'i ngebantuin.
beres ngebantuin dikasih anggur kan, kita namanya udah ngebantuin. Semakin yakin Imam Syafi'i itu benar, rezeki mah datang kalau kita mau usaha. Kalau saya kagak ngebantuin, gak bakal dapat saya anggur. Udah, ini anggur mau saya hadiahin ke guru sambil saya mau ngasih tahu bahwa pendapat saya itu benar gitu ya. Dibawa ke gurunya. Guru, ini alhamdulillah saya tadi kerja bantuin panen, dikasih anggur, ini anggur saya hadiahkan untuk guru. Dan saya juga ingin menyatakan bahwa pendapat saya itu benar. Orang kalau pengen dapat rezeki mah kudu gawe, guru, gitu. Kata Imam Syafi'i pede banget. Gurunya senyum doang. Iya benar, pendapat kamu benar Syafi'i, tapi pendapat saya juga sama. Dari tadi saya lagi ngelamun aja siang-siang gini, kalau ada yang bawain anggur enak banget. Kamu datang katanya bawain anggur, padahal saya kagak kemana-mana katanya. Ini jadi rezeki saya. Artinya apa? Pendapat saya juga benar. Rezeki mah bisa datang tanpa diusahakan. Itulah misterinya rezeki. Yang penting kita punya syarat yang satu tadi ya. Selama kita masih hidup, rezeki kita pasti datang, pasti sampai. Jalannya terserah Allah. Dan gak ada ceritanya ada rezeki yang ketukar. Yang suka ketukar mah sendal jepit. Rezeki mah gak usah takut gitu ya. Semuanya dagang ubi celembu, ya santai aja ya, diraca ekek. Kali ada yang lu sonoan apa, jangan deket-deketan, gak ada ya. Silahkan, ayo buka lapak, semua ubi celembu. Karena dia meyakini rezeki kita gak bakalan ketukar. Dan semuanya sudah ada catatan. Ini nih kayak makanan di depan kita, itu hakikatnya semua ada namanya. Itu ada namanya semua itu. Yang gak ada nama bapak di situ, walaupun deket bapak gak bakal kemakan. Ini nih pisang deket banget sama saya, tapi kalau di pisang ini gak ada nama saya, gak bakal kemakan ini pisang. Tapi walaupun gak kemakan, kita dibungkusin aja pada ya, biar dibawa. Begitu. Dinamain, rezeki mah dinamain setiap makanan semua rezeki udah ada adresnya. Jadi bukan kita mencari rezeki yang bakal mencari kita. Rezeki mah gitu, hebat-hebatnya rezeki. Maka jangan pernah ragu gitu ya. Dan tadi ya, jangan pernah pelit terhadap rezeki milik yang Allah berikan kepada kita. Karena ternyata salah satu penyakit hati itu adalah rasa pelit. Sampai di situ, nanti kita lanjutkan masih ngebahas tentang penyakit hati mungkin ya. Mudah-mudahan manfaat dan tutup dengan doa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.